Nah kemudian yang terakhir, nah ini ghassala rijlaihi, dia cuci kedua kakinya. Itulah tata cara kalau kita punya junub. Berarti ngapain dulu tuh? Cuci tangan. Setelah cuci tangan, dia cuci tangan kanan dan tangan dengan tangan kiri, atau sebaliknya tangan kiri mencuci tangan kanan, baru dia cuci kemaluannya, baru dia wudhu, habis wudhu baru dia ambil air. Setelah ambil air dia guyur kepalanya, dia rambut-rambutnya diapain itu? Asobi'ahu. Nah ini ya, tunjuk-tunjuknya dimasukkan ke dalam rambutnya. Nah ini ya, itulah tata cara kita mandi wajib. Nah ini ya. Bagaimana kalau kita mandi wajib nggak pakai wudhu lagi? Ya, boleh-boleh saja. Nah di sini adalah hukumnya adalah sunnah. Wa fi hadisi Maimunah summa afragha ala farji. Nah kemudian Rasulullah mengguyur kemaluannya, faghasalahu, kemudian Rasulullah mengguyurnya dengan tangan kirinya. Ya dia faghasalahu, yaitu mengguyur pakai tangan kanannya, kemudian dia mencucinya dengan bisimali, yaitu dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Kenapa yang dicuci? Yaitu adalah kemaluannya. Summa doroba. Nah ini ya, setelah dia cuci kemaluannya, nah ini Rasulullah SAW menggosok-gosokkan tuh ya tangannya itu kepada apa itu? Fil ardi, yaitu dengan tanah, yaitu digosok-gosok. Nah ini ya, itu tata caranya. Pamasaha. Dan dalam suatu riwayat dikatakan kemudian Rasulullah pamasaha, dia habis cebok, nah itu ya, mencuci kemaluannya, dan kemudian masaha biturab. Nah ini dia sentuh-sentuh tangannya itu dengan abu. Nah summa ataituhu. Nah kata Siti Maimunah ini, kemudian aku mendatangin Rasulullah bil mindili, dengan membawa apa itu? Sarung apa itu? Mindil. Buat apa namanya itu? Selampek. Ini ya. Mindil. Summa ataituhu bil mindil. Nah kemudian aku mendatangkannya kepada Rasulullah dengan mengasih apa itu? Sapu tangan. Faraddahu. Kemudian ditolak oleh Rasulullah. Wa ja'ala yanqudul ma'a biyadayhi. Dan dia menjadikan tangannya itu mengering dengan tangannya sendiri. Nah ini yang kudu di sini apa? Tangannya basah, kemudian dibiarkan sampai tangan itu apa itu? Sampai mengering sendiri. Nah disinilah, nah Rasulullah SAW yang dimaksud doroba bihal ard. Nah pariwayat Maimunah bi ziyadati darabal ardi Madorobaha innama kana. Nah karena sesungguhnya di situ ada liizalatil ausakh, itu untuk menghilangkan kotoran, warihi, dan juga bau-bau al-kariha yang tidak mengenakan. Makanya Rasulullah SAW habis cebok tangannya diapain itu? Gosok-gosok ke apa itu? Ke tanah, ke bumi. Ya kalau sekarang wa amma fi asrina. Nah sedangkan di zaman kita sekarang ini, nah ini fa inna nasa yadribuna aydiyahum bisabun. Nah sedangkan di zaman yang sekarang ini, zaman yang sudah modern, bahwa kedua tangannya itu dicuci dengan apa itu? Dengan sabun. Liyazilar raihah. Nah ini untuk meninggalkan atau untuk menghilangkan bau yang tidak mengenakan. Nah ini kalau kita habis buang air besar, nah ini kan tangan kita apa itu? Wah, mudel-mudel. Ya pasti kalau kita deketin ke hidung berbau. Maka cara untuk menghilangkan bau tersebut itu diapain itu?
dipakaikan sabun. Nah, pada saat Rasulullah waktu itu dipakai apa itu dia? Pakai pakai abu. Nah ini ya. Hadis ini mendalilkan bahwa sunnah hukumnya menghilangkan bau. Nah ini ya. Nah bagaimana kalau bau yang dimaafkan? Nah ini ya, udah kita gosok kita apa masih bau aja, makbul. Itu adalah dimaafkan. Nah di sini kemudian Rasulullah dikasih oleh istrinya Maimunah summa ataituhu bil mindil. Ya karena Rasulullah basah, ya tangannya basah. Nah ini ya. Kemudian dikasihlah oleh Siti Maimunah apa itu selampek. Nah ini parod dahu. Nah ini apa ditolak oleh Rasulullah bihi tasrihun. Nah di sini bahwa di dalam hadis ini menjelaskan. Nah ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raddal mindil wa lam yaqbalhu wa bihi istadallal jumhur ala karahatit tansib khilafan lil Hanafiyah. Nah ini. Nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak sapu tangan. Nah ini dan tidak menerimanya jumhurul ulama bahwanya hukumnya adalah makruh mengeringkan ala karahatit tansib, yaitu makruh mengeringkan dengan tata cara dilap, biarin aja dia apa itu? Dia kering sendiri. Nah waja'ala yanqudul ma'a biyadaihi, dan kemudian Rasulullah waja'ala dan dia membiarkan yanqudul ma'a, yaitu air itu mengering, yaitu ya di tangannya sendiri. Nah, ini adalah min af'alis syuru' syara'a yuharrikul ma'a biyadaihi wa bihi subutun nafdi wa tarkun tansib. Membiarkan dia basah dan tinggalkan dia nanti biar dia kering sendiri. Berarti di hadis ini adalah mendalilkan ya kalau kita itu punya wudhu dan kemudian di anggota wudhu kita ini ada basah, biarin aja. Ya sedangkan kalau pakai tangan boleh, tapi kalau pakai apa ini? Sarung tangan, pakai anduk. Nah di sini ini adalah hukumnya makruh. Nah dia hukumnya makruh bahwa diperbolehkan, yaitu biar dia itu basah dan dia nanti mengering sendiri. Inilah dalil hadis yang diriwayatkan oleh Maimunah. Wa an Ummi Salamah. Nah kemudian dari Ummi Salamah semoga Allah ridho kepadanya, qalat berkata, qultu. Nah ini Ummu Salamah bertanya, qultu saya bertanya, ya Rasulullah inni imro'atan. Ya Rasulullah sesungguhnya aku ini adalah seorang wanita. Asyuddu sya'ra. Nah itu asyuddu sya'ra ra'si. Nah ini asyuddu saya mengikat rambutku. Nah ini asyuddu artinya ngencengin, sya'ra rambut ala ra'si, yaitu di atas kepalaku. Nah kalau ngencengin itu maksudnya mengikat ya, kalau kayak kita monde gitu ya. Rambutnya itu digondek, nah itu ya. Rambutnya itu diikat. Apakah aku harus mencopotnya? Li ghuslil janabah. Nah sedangkan saya ini mau mandi junub. Nah dijawablah oleh Rasulullah faqala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lah enggak perlu pakai dicopotin. Nah ini kata Rasulullah, innama yakfiki. Nah sesungguhnya cukup bagi kamu an
tahsi, bahwa kalian itu mengguyurnya. Tahsi itu mengguyur atau menyiramnya ala roksika, di atas, ala roksiki perempuannya, di atas kepalamu, salah sahasayatin, yaitu cukup diguyur dengan 3 kali guyur.